yang menjadi highlight dari top up ini adalah sebenarnya kita programnya kuliahnya cuma 9 bulan, tapi bisa kerja di Inggris selama 2 tahun. Jadi di Inggris itu ada namanya Post Study Working Visa. Post Study Working Visa ini student bisa eligible untuk kerja selama 2 tahun setelah lulus kuliah. Nah, enaknya di Inggris itu adalah tidak ada minimum waktu belajar untuk dapat visa tersebut. Hai guys, welcome to Icon Podcast. Kembali lagi bersama saya Tommy. Nah teman-teman, kali ini kita kembali kedatangan seorang tamu dari salah satu university yang ada di UK, teman-teman, yaitu Coventry University. Kali ini kita sambut dulu Kak Arif. Selamat datang Kak Arif, halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik? Sehat-sehat, lu gimana? Baik ya? Ya. Saya juga baik, oke. Nah Kak Arif, hari ini kita akan sedikit bahas tentang Coventry University. Mungkin univnya kayak apa, kurang lebih programnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita boleh buka Kak Arif kalau gitu dengan Coventry University kurang lebih seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit backgroundnya. Oke, jadi Coventry University sebenarnya kita lebih ke arah modern university ya. Jadi di UK itu ada 2 jenis university, ada modern dan traditional. Traditional tuh kayak Oxford, Cambridge dan sebagainya. Mereka cenderung fokusnya lebih kayak teori lah. Nah kalau kita modern fokusnya lebih ke implementation, praktek. Dan goal kita adalah gimana caranya student kita tuh begitu lulus kuliah, mereka bisa langsung kerja atau mungkin lanjut lagi master atau mungkin mereka jadi profesor atau segala macam lah. Tapi mostly kita emang fokusnya ke karir sih. Karir ya. Menarik nih teman-teman yang mau cari kerja, berarti bisa banget lihat Coventry University ya. Betul. Nah, Kak Arif, jadi saya juga sempat dengar ada istilah namanya top up degree gitu ya. Ya. Bisa dijelasin nggak top up degree itu apa? Dan bedanya apa dengan program yang lain? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bawa istilah bahasa Indonesia, top up itu kayak ekstensi program. Iya. Dimana anak-anak yang udah ambil D3, dia bisa langsung ambil S1 di kita gitu. Either mereka udah diploma atau mereka sudah tahun ketiga, mereka bisa langsung ambil S1 di kita dalam waktu sekitar 9 bulan. Jadi durasinya pun sangat cepat gitu. Jadi memang program top up ini kita ciptakan untuk memfasilitasi student-student yang udah punya diploma atau mungkin mereka udah ibaratnya mereka udah jalan kuliah 3 tahun di Indonesia, nah terus pengen kayak gue pengen ambil bachelor di Inggris deh gitu. Nah bisa banget tuh ambil gitu di kita gitu. Itu top up program namanya. Menarik. Nah, Kak Arif, kira-kira di Coventry University program apa yang paling populer? Apalagi untuk let's say siswa Indonesia sekarang. Oke, jadi kalau misalnya kita masih ngomong spesifik top up ya, top up itu kita yang paling populer saat ini masih tetap sama bisnis. Bisnis tuh mau itu marketing, mau bisnis, mau finance, itu semuanya high demand. Kemudian di top up itu pun ada juga jurusan lain yang cukup populer itu seperti design, kemudian ada juga di engineering. Itu beberapa courses yang cukup high demand di Coventry. Memang saat ini Coventry dari segi top up course-nya pilihan cukup banyak kok gitu. Jadi punya banyak pilihan dan juga bisa ekstensi. Jadi kurang lebih kita bisa belajar lebih banyak ya memang ya. Iya. Jadi memang yang kita fokuskan adalah gimana caranya student-student itu yang udah punya background diploma atau di Indonesia D3 istilahnya, ketika mereka itu dalam waktu yang cepat, mereka udah bisa ibaratnya berkarir lah di sana gitu. Dalam waktu 9 bulan durasinya. 9 bulan? 9 bulan. Menarik. Di bawah setahun bahkan ya. Iya, di bawah setahun. Betul. Luar biasa. Jadi saya jadi tertarik kayaknya. Harus dong. Nah, kira-kira Kak Arif, keuntungannya top up degree di Coventry gitu ya. Tadi kita udah bahas sedikit, bisa dalam 9 bulan gitu ya, waktunya singkat ya. Ada nggak sih keuntungan lain top up degree di Coventry dibandingkan dengan universitas lainnya? Sebenarnya gini sih, kalau top up degree itu sebenarnya yang pertama yang bikin dia jadi menarik adalah pertama tadi durasi ya udah pasti. Iya. Kedua adalah flexibility, karena memang kita biasanya apalagi yang bisnis kan. Kadang-kadang ada anak-anak yang backgroundnya dia udah ambil marketing, tiba-tiba pengen ambilnya international business, itu bisa kita gitu loh. Tapi kalau misalkan yang nyebrang banget nggak bisa lah ya, dari finance tiba-tiba pengen ke engineering itu nggak mungkin. Tapi mungkin dari finance ke international business masih bisa gitu. Dan kita top up ini pun kita penerimaannya pun juga ada beberapa intake kan, nggak cuma satu intake aja. Ada yang di September, ada yang Januari, ada yang Mei. Nah, yang menjadi highlight dari top up ini adalah sebenarnya kita programnya kuliahnya cuma 9 bulan, tapi bisa kerja di Inggris selama 2 tahun.
Jadi di Inggris tuh ada namanya post study working visa. Post study working visa ini student bisa eligible untuk kerja selama 2 tahun setelah lulus kuliah. Nah, enaknya di Inggris itu adalah tidak ada minimum waktu belajar untuk dapat visa tersebut gitu. Nah, makanya di Coventry karena kita top up cuma 9 bulan, kalau mereka lulus tepat waktu, student itu bisa eligible untuk bekerja selama 2 tahun di Inggris setelah lulus kuliah. Jadi ini sebenarnya ini adalah strong point sih. Kita selalu bilang 9 months studying, 2 years working gitu. Ini menarik karena berarti kita dapat kesempatan belajar, biarpun mungkin durasinya justru jadi lebih pendek, jadi lebih enak. Tapi secara karir kita bisa dapat banyak pengalaman juga jadinya ya. Betul, jadi memang itu goal kita di Coventry. Karena kita sebisa mungkin, begitu ini student lulus dari Coventry, mereka udah industry ready. Iya. Jadi begitu mereka graduate, mereka udah nggak lagi mikir kayak, aduh, gue harus ngapain ya gitu. Karena di kampus kita pun udah kita prime lah student kita untuk begitu lulus mereka udah siap untuk kerja dan lain-lain di sana sih gitu. Makanya yang program top up ini specifically kita tailor sebisa mungkin untuk mempersiapkan student-student yang memang cuma 9 bulan UK, tapi begitu lulus udah siap bekerja di UK gitu. Berarti harusnya udah dapat pengetahuan yang secara teorikal dan juga harusnya udah dapat teacher-teacher yang expert ya, kurang lebih di bidangnya masing-masing ya. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk dari lecturer kita itu kebanyakan mereka posisinya udah pernah di industri gitu. Dan di Coventry sendiri pun supportnya nggak cuma dari lecturer aja. Jadi kalau misalkan karena kita modern university, pertama adalah yang pasti tadi industri itu kita sangat dekat gitu. Dari segi lecturernya, kemudian connection from the university ke companies juga ada banyak banget koneksi kampus-kampus kita. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya kita punya yang namanya talent team. Jadi talent team ini sebenarnya sebuah mungkin kayak ICANN gitu ya. Jadi kayak ada sebuah konselornya gitu yang fungsinya yang bedanya kalau ICANN kan membantu untuk kuliah ke luar negeri. Kalau misalkan Coventry itu yang talent team itu dia fokusnya untuk membantu student mendapatkan kerjaan gitu. Itu dia di guide dari tahun pertama, kalau top up dari pertama kali mereka masuk sampai lulus kuliah, bahkan sampai 3 tahun setelah lulus kuliah masih disupport terus. Dan proses supportnya cukup komprehensif. Jadi nggak cuman support yang kayak cara bikin CV begini, cara interview begini, tapi lebih kayak mau kerja di mana, nanti tugasnya seperti apa yang kalian kerjakan gitu. Kemudian CV-nya kita target khusus untuk company yang kalian apply gitu. Kemudian cara interview seperti apa. Dan strateginya pun nggak cuman kita apply kan satu company, tapi bahkan untuk apply ke company kita punya tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Anggaplah Tommy ya. Iya. Misalkan lu mau kerja, anggaplah bisnis ya. Terus lu mau kerja karena lu punya business background, lu mungkin pengen kerja di tech company misalkan. Gue pengen di business development misalkan. Anggaplah mau di Google contohnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita nggak akan langsung lempar lo ke Google, tapi kita akan lempar lo mungkin ke tier 3 dulu, misalkan tech company yang similar, operationnya kayak Google dan bisnis model sama kayak Google. Nah, kita taruh ke situ dulu untuk interview. Kita lihat gimana nih responnya, bagus nggak? Oh oke, udah cukup, oke. Naik level lagi, level 2, level 3 sampai akhirnya udah kira-kira udah siap Tom ya ke Google, baru kita masuk ke Google gitu. Tapi ini prosesnya nggak langsung gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang bilang kayak, tenang aja begitu lulus kuliah langsung pasti kerja, itu pasti bohong. Atau langsung keterima di perusahaan top 1, mungkin ada, tapi case-nya sangat jarang. In reality kita pasti kasih step satu persatu gitu loh. Nah ini yang bikin program ini, top up ini dan kerja ini semua beneficial banget untuk student gitu. Karena kalau dari saya dengar tadi penjelasannya Kak Arif adalah bahkan dari awal, bahkan sampai 3 tahun ya, itu bahkan masih dibantu. Ini luar biasa supportnya. Iya, jadi emang support kita cukup hands on. Jadi kalau misalkan dia dari S1 banget, itu dari tahun pertama masuk sampai lulus ya. Karena kita bahas top up, dia tuh di top up itu dia masuk tahun pertama, pertama kali masuk sampai 9 bulan lulus itu, bahkan sampai 3 tahun setelah lulus itu masih support. Jadi memang kita nggak pengen lepas gitu loh. Karena kadang-kadang tuh yang jadi isu adalah pas kuliah gue di support, tapi pas lulus gue nggak di support nih gitu. Nah kalau kita lebih kayak pas kuliah lu gue support, pas lulus kuliah pun masih kita support. Dan bentuk supportnya tadi pas lulus kuliah pun sama juga. Kita kasih akses ke company partner kita juga kasih akses ke tim kita untuk bisa diskusi, dan kenapa kita juga bisa brainstorm. Misalkan kayak gue bercontoh, misalkan lu udah anggaplah lu pengen apply ke sebuah perusahaan tech juga, misalkan Amazon gitu. Terus udah apply nih, terus tiba-tiba kok gue gak diterima, kenapa ya gitu. Nah itu bisa di breakdown sama kita. Coba lihat Tom sini iklannya gimana, kemudian kita CV-nya seperti apa. Terus tapi CV aman kok harusnya gitu. Mungkin pas interviewnya gagal, coba kita role play. Kira-kira pertanyaan seperti ini bukan. Dan mereka tuh udah punya banking semua informasi yang diperlukan untuk kerjaan-kerjaan tersebut sih gitu.
Menarik. Jadi teman-teman yang masuk ke Coventry University nggak usah takut ya. Udah lulus pun 3 tahun loh teman-teman, masih dipegang lah tangannya gitu loh. Nggak lepas ya. Betul. Nah dari pembicaraan ini, kira-kira persyaratan untuk top up degree apa, Pak Arif? Nah sebenarnya kalau top up itu cukup simple. Karena dia posisinya sebenarnya kayak masuk kuliah aja. Jadi tetap kita butuh IELTS. IELTS-nya 6,5. Kemudian kita butuh transkrip ya. Transkrip IPK atau ya biasanya IPK lah. IPK-nya seenggaknya IPK tuh bisa dari 3 ke atas. Atau mungkin misalkan di bawah 3 masih bisa selama ada pengalaman kerja. Kemudian kita juga butuh surat rekomendasi dari kampus sebelumnya. Ijazah. Kemudian terakhir kita juga butuh personal statement. Udah beres, sudah kok. Simple banget. Cukup simpel sih ya memang ya. Jadi persyaratannya justru tidak dipersulit, malah dibuat lebih gampang. Iya, karena emang kita fokusnya kita nggak pengen terlalu ribet untuk entry point-nya gitu. Karena kita balik lagi kan, kita fokusnya adalah pengen support student kan, biar mereka bisa ibaratnya implement skillsnya secepat mungkin gitu. Nah ini yang pengen kita achieve sekarang, makanya kita tidak membuat jelimet gitu untuk diterima sama kita gitu. Tapi memang nanti pasti sana biar kita kasih full on support gitu. Nah ini menariknya juga saya dengar adalah tentang IELTS-nya 6,5 ya Kak Arif ya. Berarti kan bahasa Inggrisnya sebenarnya tidak harus perfect. Tidak harus sangat bagus ya. Tapi minimal bisa untuk effective communication, benar kan? Iya, betul. Jadi memang gini, yang menjadi isu kadang-kadang tuh orang begitu dibilang kuliah ke luar negeri langsung kayak, aduh bahasa Inggrisnya gimana ya, harus bagus banget nih ya gitu. Nah padahal kalau misalkan kita tahu, gue kebetulan kuliah di Coventry dulu juga, teman sekelas gue tuh banyak orang Perancis yang dia tuh bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa gitu loh. Tapi at the end of the day selama bisa komunikasi dan comprehension skill cukup memadai, makanya dikasih benchmarknya 6,5. Karena dengan benchmark 6,5 seharusnya comprehension skill cukup memadai gitu loh. Nah itu udah cukup. Karena dan masih banyak kok orang-orang yang bahasa Inggrisnya tidak sebagus itu sebenarnya gitu loh. On paper dia 6,5, tapi ketika kesana juga mereka masih terbata-bata juga banyak ya. Makanya sebenarnya menurut gue sih yang penting ketika lo merasa lo pengen ke luar negeri, jangan jadiin bahasa itu barrier untuk masuk ke negara tersebut loh. Tapi justru lompat aja dulu, paling di sana pasti akan kebentuk kok bahasanya. Gitu. Benar. Karena dengan kita tinggal di luar negeri pun harusnya bahasa Inggris kita improve juga. Betul. Dan memang apalagi di top up program ini karena bentuknya di extension akan banyak banget isinya anak internasional. Jadi kekhawatiran kalau misalkan kayak aduh bahasa Inggris gue kayak nggak perfect ya gitu, nggak ada sih harusnya, karena memang isinya anak internasional semua kan, jadinya dia nggak perlu kayak khawatir kayak oh ternyata ada orang dari China misalkan, ada orang dari India, ada orang dari bahkan dari France, Italy, Spain, itu mereka bahasa Inggris juga pletot gitu istilahnya, tapi oke kok gitu. I see, menarik banget sih ya. Ini kita udah paham ya teman-teman, persyaratan bahasa Inggrisnya justru tidak mesti perfect, tapi minimal harus bisa komunikasi dengan efektif, bisa kita bilang. Betul. Jadi tetap improve, tetap bahasa Inggris harus diimprove ya, Arif ya. Harus dong. Jangan sampai enggak ya. Harus dong. Tapi minimal nyampe sana udah levelnya 6,5 dulu gitu. Nanti mungkin betul. Setelah lulus kuliah udah 8 mungkin ya. Bisa jadi. Jauh ya. juga 8 Bisa. Tapi harusnya udah ada improvement lah. Iya, gitu ya. Nah, kalau begitu sekarang kita bicara lagi tentang magang, Arif. Ada program magang nggak kira-kira di Coventry University ini? Oke, jadi kalau program magang itu sebenarnya memang disiapkan untuk anak-anak yang ambil S1 full. Iya. Dari tahun pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi kita ada namanya sandwich program di Coventry. Nah, tapi kalau spesifik untuk anak top up, kita tidak ada magang. Jadi kalau anak top up ini atau anak ekstensi ini, begitu mereka lulus langsung kerja gitu. Makanya ketika mereka masuk top up program ini, mereka harus maksimalkan sebesar mungkin support dari talent team, karena mereka cuma punya waktu 9 bulan untuk persiapan bisa kerja di Inggris gitu. Makanya kalau mereka memang mau magang biasanya ambil dari tahun pertama, kedua, magang setahun, tahun ketiga gitu. Bedanya gitu. Jadi kalau untuk yang top up kita tidak menyediakan sih magang. Kira-kira ketika dia magang setahun ini masih ada campuran dengan belajar di kampus atau benar-benar totally 1 tahun itu magang? Oke, jadi kalau untuk yang top modelnya yang full degree lah kita bilang, yang full degree ini memang magang itu selama setahun. Jadi dia bentuknya itu kita sebutnya sandwich program jadinya. Kenapa sandwich? Karena tahun pertama kuliah, kedua kuliah, ketiga magang, keempat kuliah gitu. Jadi kejepit kan, makanya disebut sandwich. Nah, setelah magang ini udah sama sekali nggak masuk kelas. Benar-benar udah ke kantor aja setiap hari gitu. Selama setahun ke kantor terus. Nah, makanya pas selama itu bisa juga tuh magangnya di mana-mana gitu.
bisa magang, anggaplah kan kuliahnya kan di Coventry, kampus Coventry nih. Bisa juga dia magangnya kalau mau nanti tinggalnya di London misalkan, atau misalkan magangnya di Portsmouth, di Plymouth juga bisa, mau di Newcastle, mau di Manchester bisa. Atau bahkan di luar negeri, kayak di Cina, di Indonesia, bisa juga gitu loh. Tapi yang penting semua udah register ke Coventry gitu, company-nya gitu. Jadi kalau untuk magang pilihan cukup banyak sebenarnya. Tapi memang ini hanya untuk anak-anak yang full degree atau beberapa pilihan untuk master gitu. Kalau untuk top up specifically hanya kuliah dan kerjanya di sana 2 tahun gitu. Jadi tetap harus pilih ya berarti ya. Kalau mau durasi belajarnya pendek, habis itu langsung kerja, kita top up degree. Iya betul. Tapi kalau mau belajarnya lebih ekstensif lagi, 3 tahun plus 1 tahun magang, full degree Iya, gitu ya. full degree, betul. Oke, ini saya paham. Makin menarik ya kelihatannya ya. Tinggal pilihan kita aja. Iya, mau betul. ambil yang mana sebenarnya. Betul. Kalau saya mungkin akan lebih pilih kayak top up degree menarik sih. Iya, karena cepet kan. Dan dari segi support secara financial tuh kita juga ada beberapa pilihan. Misalnya kayak scholarship contohnya ya. Kalau untuk top up itu kita ada potongan 3.000 pound sterling gitu untuk mau masuk sana gitu loh. Dan biaya hidup di Coventry pun tidak terlalu mahal. Biaya hidup di Coventry itu sekitar 20 jutaan lah sebulan gitu. 20 sampai 24 jutaan sebulan gitu. Bisa kurang, bisa lebih tergantung studentnya. Tapi dengan cost yang segitu affordable-nya, outcome-nya bagus banget sih. Karena dia bisa kerja, bisa punya pengalaman di luar negeri juga. Dan begitu mereka pulang, value mereka as a professional pasti jauh ke atas naik sih. Iya. Gitu. Tadi biaya hidupnya kurang lebih kan 20 jutaan ya. Kira-kira kalau misalnya kita kerja di UK, berapa sih rata-rata penghasilannya? Kalau kerja sebenarnya part time boleh. Biarpun part time ini sebenarnya menarik. Sorry. Jadi kalau part time itu semua student mau top up, mau full degree, mau master boleh. Part time itu student dikasih limit 20 jam per minggu. Dan cost-nya itu biasanya sekarang gajinya itu sekitar 7 pound sterling nih. Itu terakhir waktu itu ya, harusnya udah agak naik. Cuman kita anggaplah 7 pound sterling sekarang gitu. 7 pound sterling per jam. Jadi anggaplah dalam seminggu itu bisa dapetin sekitar 140 kali sebulan. Berarti kan sekitar 520 kan berarti ya. 520 pound berarti itu sekitar 11 juta sebulan dapatnya. Sekitar berapa? 11 juta. 11 juta. Oke. Untuk part time. Dengan biaya hidup sekitar 20 jutaan ini sangat ngebantu ya. Kebantu. Karena kan biasanya itu 11 juta itu part time itu cukup untuk biaya biaya sehari-hari lah ya. Betul. Bukan belum biaya rumah mungkin ya. Anggaplah mungkin papa mama bantuin biaya rumah. Betul. Untuk biaya sendiri dari part time juga bisa, nggak masalah. Betul. Karena ini akan sangat berguna untuk student yang mikirin biayanya nih, Arif. Betul, benar kan? Betul. Ketika mereka bisa part time, mereka jadi bisa bantu orang tuanya sehingga orang tuanya nggak usah spend terlalu banyak lagi. Betul. Tapi memang kalau mereka mau part time itu biasanya kita suruh mereka untuk siapin uang tuh seenggaknya 3 bulan lah atau 6 bulan atau 5 bulan karena memang untuk cari part time itu kan butuh waktu, nggak mungkin langsung dapet kan gitu. Betul. Realistically 3 bulan sampai 6 bulan sih gitu. Makanya kita nggak pernah bilang langsung aja bisa langsung part time, kok pasti kita kasih ada buffer time-nya lah. Benar. Nah, Arif, kira-kira untuk mahasiswa internasional, chance-nya untuk bisa dapat kerja di UK sebesar apa sih? Oke, jadi sebenarnya gini, UK ini sekarang di posisi yang sangat menarik. Kenapa? Karena kemarin itu mereka baru melakukan Brexit. Nah, jadi Brexit itu adalah di mana posisinya UK itu keluar dari EU, dari Eropa. Yang tadinya orang-orang Eropa bisa kerja di UK dengan posisi-posisi yang menarik gitu, tanpa visa, sekarang mereka harus pakai visa untuk bisa kerja di UK. Jadi sekarang banyak orang-orang akhirnya pindah keluar gitu. Jadi saat ini UK itu banyak vacancy yang tidak terisi gitu. Dan karena banyaknya cost yang diperlukan untuk hiring itu dan untuk sponsorship itu, jadi banyak banget lubang-lubang kosong di situ. Nah, masuklah student-student yang baru lulus dan punya post study working visa ini selama 2 tahun. Jadi seharusnya ideally chance-nya banyak sih sekarang gitu. Karena banyak lubang-lubang kosong yang ditinggalkan sama orang-orang Eropa yang cabut dari UK gitu. Itu satu fakta yang menarik juga ya. Kemungkinan banyak orang Indonesia yang nggak tahu soalnya. Iya, sebenarnya gini. Karena kenapa gue nggak sebut persentasenya? Iya. Karena jujur gue belum cek datanya berapa. Tapi kalau dari kondisinya seperti itu sekarang. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang lokal tuh suka merasa kayak orang asing mengambil kerjaan mereka. Padahal
kadang-kadang banyak dari mereka yang memang tidak kompeten, makanya tetap lubangnya tetap bolong gitu loh, nggak terisi sama orang lokal mereka gitu. Betul. Jadi tapi memang harus tetap memiliki skill yang cukup lah, pengetahuan yang cukup gitu ya. Betul. Dan justru karena Coventry berfokus pada banyak tentang karir, justru ini bisa ada lubang bisa masuk nih ke situ. Betul. Makanya memang kita yang tadi gue bilang di awal, talent team ini fokusnya mereka akan priming student kita biar bisa mengisi lubang-lubang tersebut lah, gitu sih. Nah, Kak Arif lagi pertanyaan. Seberapa banyak sih mahasiswa misalnya dari Indonesia yang masuk ke Coventry? Oke, terakhir itu hitungan gua itu kita ada sekitar 145 student. Tapi itu campuran ya. Iya. Dari bachelor, master, top up, PhD ada sekitar 145 lah saat ini gitu. Bahkan seharusnya sekarang udah lebih ya. Sekitar gitu lah. Gitu. Apa mereka ada community-nya? Ada. Jadi mereka disebut PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di UK ada PPI UK yang dia menaungi banyak PPI setiap kota, dan setiap kota ada PPI sendiri-sendiri. Nah, Coventry juga punya PPI Coventry sendiri juga gitu. Nah, di situ tempatnya berkumpul anak Indo sih gitu. Dan bahkan di kampus kita pun ada juga namanya Indonesian Society gitu. Tapi memang sekarang kayaknya mulai aktif lagi lah gitu. Nah, jadi kurang lebih teman-teman yang dari Indonesia kan mungkin agak khawatir, bisa nggak dapat teman nggak nih? Kita kan. Kalau misalkan gini, Coventry itu sebenarnya gini. Kalau masalah pertemanan, di Coventry itu memang kita kota pelajar. Iya. Jadi ketika student ke sana, seharusnya nggak usah khawatir karena banyak banget pelajar di sana. Jadi untuk berteman, bergaul sangat-sangat gampang sih. Nggak ada kesulitan seharusnya. Itu. Gitu. Nah, Kak Arif sendiri kan adalah lulusan dari Coventry ya. Kira-kira ketika pindah ke UK, ada culture shock nggak? Paling culture shock yang paling signifikan adalah tepat waktunya. Jadi kalau di UK itu istilahnya tepat waktu adalah kalau kita janjian jam 9, bukan sampai jam 9, tapi setengah 8. Itu tepat waktu istilahnya. Jadi benar-benar setengah jam sebelum itu dimulai gitu. Itu istilah tepat waktu di UK. Jadi misalkan kita janjian jam 8, berarti setengah 8 udah harus ketemu di situ. Itu satu hal yang cukup gue rasa kayak ini lumayan juga nih ya. Yang kedua adalah di sana itu tradisi mengantrinya gila-gilaan sih. Jadi ibaratnya kayak kita mau keluar ruangan aja, itu ngantrinya lumayan teratur gitu. Padahal nggak ada line, nggak ada apa. Mereka sangat suka mengantri. Menurut gue dua hal ini sih yang cukup signifikan ya. Yang gue lihat di Indonesia tuh nggak ada ya. Gitu. Atau mungkin ada tapi nggak banyak gitu ya. Cuma kalau dari segi kayak makanan di UK makannya gitu aja lah, nggak spesial gitu. Terus paling cuaca ya, cuacanya cukup aneh ya menurut gue karena dia dingin, hujan mulu, tapi oke lah gitu. Ini menarik sih, karena kalau orang Indonesia kan janjian jam 9 datangnya setengah 10 gitu. Iya, atau kan ada jam 9 berjalan kan gitu. Iya betul. Bener. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat ya. Kalau terlambat wah kacau ini teman-teman di UK harus terbiasa bahkan lebih early. Betul harus tepat waktu. Disiplinnya juga bagus ya, karena mereka bisa ngantri. Iya. Tanpa disuruh, ini bagus banget. Sebenarnya gue nggak bilang disiplin, tapi spesifiknya mengantrinya itu ya. Mengantri. Karena memang antrinya itu gue nggak tahu kenapa mereka tuh sangat menghargai antrian gitu loh. Dan emang ini udah pengetahuan orang semua lah ya. Memang orang UK itu yang berpendidikan cenderung sopan. Jadi mereka memang kalau ngantri itu benar-benar kayak yang ibaratnya kayak ambil ATM aja tuh bisa kayak ngantri panjang gitu, dan mereka kayak nggak mau ngantri gitu loh. Atau misalnya kayak ya hal-hal remeh-temeh lah ya, mereka terbiasa mengantri gitu loh. Gue juga kayak, ini aneh banget kalau pada ngantri banyaknya gitu. Saya aja ngantri di Indomaret soalnya kadang masih ada selak ibu-ibu. Iya kan, bener kan, masih selak kayak, aduh mbak kok dia duluan sih gitu kan. Bener, kalau saya lagi ngantri tiba-tiba ibunya bilang, mas maaf ya saya mau belanja. Ya saya juga mau belanja iya, kan gitu bener, ya. Itu bener. Tapi ini jadi satu budaya dan itu menarik sih. Cukup menarik. Supaya teman-teman terbiasa nih. Karena emang itu yang gue pas nyampe tuh kayak, mereka semua diantriin, gila sih. Dan perkara soal cuaca, Bali cukup dingin dong, karena sering hujan, lalu ada winter juga. Jadi posisi Inggris itu kan dia pulaunya, dia kan pulau gitu ya sendiri kan, Inggris tuh bentuknya. Jadi dia di atas laut gitu, jadi anginnya tuh lumayan kenceng di sana. Dan kalau misalkan lagi musim dingin tuh anginnya nggak tahan sih. Cuma untungnya Coventry itu posisinya kan masih tengah-tengah kota kan, tengah-tengah pulau kan. Jadi dia nggak langsung kayak expose sama angin laut atau apa. Jadi bener-bener lebih
adem lah gitu. Dan karena dia mungkin nggak kayak London yang sangat gloomy, Coventry secara cuaca cukup sering cerah gitu. Jadi biarpun hujan tapi ada matahari dulu sebentar, nanti hujan, matahari lagi. Jadi tidak sedingin itu sih. Kayaknya dia average tuh di 10, 12. Kalau lagi summer paling tinggi 27 paling, kalau nggak apa 26, 25 gitu. 10-12 tetap butuh pembiasaan sih kayaknya kan. Oh iya, kalau dari Jakarta sih dingin sih. Gue orangnya cukup nggak kuat AC ya. Iya. Jadi gue pas ke UK itu lumayan struggling karena dingin banget gitu. Saya aja pakai AC di kantor biasa 16 derajat, 10 sampai 12 itu pasti berasa. Iya, cuman kan sebenarnya yang bikin dingin banget tuh anginnya kan. Makanya kadang-kadang tuh kayak gila dingin banget. Dan emang ya dingin sih, lumayan dingin sih. Gitu. Harus bawa baju agak tebal dikit gitu ya. Iya, seenggaknya. Tapi iya sih, kalau misalkan musim dingin wajib sih. Karena kan itu dia bisa sampai minus, sampai 0 kan. Cuma kalau misalkan kayak musim semi atau musim gugur, sebenarnya pakai 1 layer cukup kok. Biasanya yang biasa tuh dalaman celana paling agak dingin karena kan angin terus kan. Betul. Gitu. Jadi itu untuk anak-anak yang tidak terbiasa dingin gitu ya. Terbiasa tropis Indonesia. Iya, betul. Dan di sana kan memang di sana kayaknya mereka nggak humid. Di sini kan kita cukup lembab ya. Betul. Di sana nggak lembab, jadi harusnya oke sih. Gitu. Nah, Arif, kira-kira ada saran nggak untuk siswa Indonesia yang mau kuliah ke UK? Advice apa yang Kak Arif bisa kasih sebagai orang yang pernah belajar di situ? Kalau gue sih selalu sama bilang ya, sebelum lu berangkat, lo harus tahu dulu lu mau ngapain. Karena gue percaya kuliah itu cuman batu lompatan untuk karir kalian atau untuk professional life kalian gitu. Bukan the main goal gitu. Makanya gue selalu bilang kalau misalkan mau kuliah, harus tahu dulu end goalnya mau apa. Setelah itu harus tahu dulu apa yang akan lo hadapi nanti gitu loh. Komitmen seperti apa gitu. Jadi makanya gue selalu bilang dari awal jurusan lo pilih itu sangat penting dari awal gitu. Dan lo harus tahu kenapa lo milih jurusan tersebut. Karena endingnya akan seperti apa lo harus tahu juga gitu loh. Nah ini yang selalu gue bilang ke student-student sih setiap ketemu student. Karena kalau mereka nggak tahu dan mereka nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, biasanya mereka tengah jalan nyerah cabut gitu. Nah itu nggak pengen terjadi sih. Atau kadang setelah lulus kuliah kayak ya salah pilih nih gue gitu. Nah itu yang pengen gue hindari saat ini ke student-student. Makanya gue selalu bilang mereka yang pertama adalah tahu dulu mau apa. Setelah kalian tahu mau apa dan tahu end goal seperti apa, untuk ngejar IELTS, ngejar personal statement itu sangat-sangat lebih gampang jauh gitu. Betul, ketika tujuannya jelas ya. Iya, betul. Benar. Nah, ini kita rekap ya, Kak Arif ya. Jadi kurang lebih tadi kita udah bicara tentang top up degree. Nah, untuk top up degree ini tadi sudah dibilang durasinya kurang lebih 9 bulan. 9 bulan, iya. Sebelum 9 bulan ini kira-kira ada kuliah dulu atau apa Kak Arif? Enggak, karena kan kita terimanya anak-anak yang ambil diploma kan. Betul. Jadi kita udah mengasumsikan mereka sudah siap gitu loh. Makanya mereka udah harus punya diploma D3 seenggaknya kalau di Indonesia atau advanced diploma lah gitu. Karena kita dengan begitu kita udah mengasumsikan mereka udah punya basic knowledge-nya. Di kita tinggal nerusin aja dan kita jadi bachelor lah habis. Gitu. Jadi di Indonesia sudah punya diploma dulu, habis itu mau ke UK belajar 9 bulan, top up degree, begitu selesai bisa kerja kurang lebih 2 tahun ya. Iya, betul ya. Sedangkan untuk full degree kita belajar kurang lebih 3 tahun. Iya. Tapi tahun ketiganya kita magang dulu. Iya, jadi 4 tahun totalnya ya. Betul. 3 tahun magang gitu. Jadi 4 tahun. Jadi tinggal kita pilih aja butuhnya yang mana, mau cepat kerja, top up degree. Betul. Tapi kalau mau full degree, belajar benar-benar ekstensif, kita ambil yang full ya. Iya, betul. Benar-benar. Oke. Ini kurang lebih sudah sangat menarik, sesinya sangat informatif. Terima kasih banyak Kak Arif. Thank you Tom. Jadi untuk teman-teman Icon Folks, terima kasih yang sudah menonton untuk episode Icon Podcast kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.